Jadi untuk materi hari ini yang akan saya sampaikan adalah pajak atas UMKM, kemudian beserta insentifnya bagi para UMKM di sini yang terdampak COVID-19 gitu. Jadi kita akan mulai dari apa itu pajak UMKM. Tadi sempat disinggung sedikit oleh oleh Ibu Neni tadi, terjadi perubahan tarif gitu khususnya di PPh final, kemudian nanti bagaimana cara menghitungnya. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara pelaporan, pembayaran seperti itu kalau tidak ada pandemi gitu. Kalau dalam keadaan normalnya seperti apa. Kemudian setelah itu di bagian kedua kita akan bicara tentang insentif yang diberikan oleh pemerintah, yang diberikan oleh DJP terhadap khususnya para pelaku UMKM, dan yang di bagian ketiga, di bagian terakhir adalah bagaimana cara untuk mendapatkan insentif itu gitu. Jadi akan kita bagi menjadi 3 bagian. Tapi sebelum itu tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Purwanto selaku moderator. Izinkan saya, tadi ini adalah sekilas CV saya gitu. Nama saya Faris Sustian, kemudian aslinya saya dari Lamongan, dari Jawa Timur, kemudian tapi tinggalnya sudah lama, sudah hampir apa ya, udah campur aduk gitu. Di Jakarta, kemudian di Pontianak tadi, penempatan pertama saya di Pontianak itu 8 tahun saya di sana. Kemudian terakhir di tahun 2017 kemarin saya pindahnya ke KPP Pratama Indramayu. Tadi juga di samping itu sempat disinggung juga bahwa alhamdulillah di samping apa ya, di samping saya sebagai ASN di DJP, saya juga ada sedikit apa ya, sedikit mungkin kreativitas gitu. Jadi akhirnya kemarin pada tahun 2016 kalau nggak salah dipercaya untuk membuat logo tax amnesty, kemudian dipercaya juga sebagai tim untuk pembuatan materi di DJP, dan juga tim di pembuatan konten kreatornya di medsosnya DJP gitu. Di samping itu juga, di samping untuk DJP juga saya buat konten pribadi juga di di platform, baik itu di YouTube channel, kemudian di Spotify podcast ataupun di Instagram gitu. Kalau di sini, kalau di podcast itu tadi ya sudah disinggung sebentar, di Spotify itu ada Bicara Pajak Podcast, mungkin nanti bisa di-follow untuk info-infonya. Kemudian di YouTube channel saya ada Faris Sustian Bicara Pajak. Kemudian untuk Instagram itu ada di @bicarapajak.id. Kemudian ini juga ada nomor kontak saya, nanti mungkin kalau misalkan ada informasi lebih lanjut, silakan nanti bisa kontak saya untuk konsultasi lebih lanjut. Seperti itu. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama tadi, dari 3 bagian ini adalah apa itu pajak atas UMKM gitu. Jadi UMKM ini pajaknya atas apa sih sebenarnya? Nah, kita akan mulai dari yang bab yang pertama tadi, pajak bagi pelaku skala UMKM. Khususnya kalau aturan sekarang, kita bicaranya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Jadi, sudah benar apa yang disampaikan oleh Ibu Neni tadi, terjadi perubahan tarif di sini. Jadi, penurunan tarif lebih tepatnya. Gitu. Dan seperti apa penurunan tarif itu? Kita bicara dulu dengan subjeknya dulu. Jadi, siapa saja yang dikenakan oleh UMKM ini gitu. Jadi UMKM yang boleh disebut oleh UMKM, pajak UMKM adalah yang pertama orang pribadi. Jadi kalau kita sebagai, katakanlah saya sebagai orang pribadi, kemudian saya punya usaha UMKM, maka saya boleh menggunakan jenis pajak ini itu selama 7 tahun. Selama 7 tahun, kemudian untuk kalau dia bentuknya badan, perusahaan, maka dibatasi perusahaan itu hanya yang berbentuk PT, perusahaan terbuka, kemudian CV, kemudian yang berbentuk firma, dan yang berbentuk koperasi. Jadi hanya kalau badan usaha itu hanya ada 4 bentuk ini saja. Dan untuk PT itu jangka waktunya hanya dibatasi 3 tahun, dan kalau untuk CV, firma, dan koperasi itu jangka waktunya lebih lama sedikit, yakni 4 tahun. Nah, jangka waktu ini sebenarnya berjaraknya itu sejak kapan? Gitu. Jadi berjaraknya adalah dari sejak peraturan pemerintah ini berlaku. Jadi kan tadi peraturan pemerintahnya itu kan berlakunya dari sejak tahun 2018 gitu. Atau dari sejak wajib pajak ini terdaftar. Jadi wajib pajak ini baru pertama kali buat NPWP. Saya berikan ilustrasi, misalkan kalau saya sudah terdaftar sebagai wajib pajak gitu, saya sudah punya NPWP dari tahun katakanlah 2010 misalkan.
Dari tahun 2010 saya sudah punya usaha, saya sudah punya NPWP, kemudian saya sudah punya UMKM, usaha UMKM. Nah, ketika saya menggunakan pajak UMKM ini, maka saya diberi batasan waktu dari tahun 2018, dari sejak PP ini berlaku, 2018, sampai nanti 7 tahun kemudian. Jadi hitungannya 7 tahun itu berawal dari 2018. Gitu. Kenapa? Karena saya sudah terdaftarnya dari sebelum itu, dari sebelum tahun 2018. Tapi kalau misalkan saya katakanlah baru lulus kuliah, kemudian saya sudah berdagang sekarang, saya baru punya NPWP itu dari tahun 2021 ini misalkan, maka 7 tahunnya itu dihitungnya dari tahun sekarang, dari sejak ketika saya terdaftar gitu. Jadi itu kurang lebih jangka waktunya. Nah, yang menjadi tricky adalah PT itu kan jangka waktunya hanya 3 tahun saja. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu di sini punya perusahaan yang berbentuk PT dan itu sudah menggunakan PP 23 dari tahun 2018, dari sejak pertama itu digunakan, maka di tahun ini, di tahun 2021, perusahaan tersebut sudah tidak bisa lagi menggunakan PPh UMKM ini. Mungkin untuk lebih detailnya itu sudah pernah saya jelaskan di YouTube channel saya, mungkin bisa ditengok di sana. Tapi yang jelas untuk PT, ketika kita sudah berdiri dari tahun 2018, sebelum tahun 2018, maka jangka waktunya ini sekarang sudah selesai. Karena sudah 18, 19, 20, jadi sudah selesai. Untuk yang berbentuk CV, firma, koperasi, kalau dari tahun 2018, berarti ini adalah tahun terakhir. Jadi 18, 19, 20, 21 ini tahun terakhir. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau sudah berakhir, bagaimana untuk menghitung pajaknya? Apakah kemudian sudah tidak perlu bayar pajak lagi misalkan? Jawabannya adalah ke bentuk jenis pajak yang lainnya. Jadi kalau yang sekarang, kalau yang sudah masih berlaku itu masih UMKM, sementara kalau sudah selesai jangka waktunya, maka berlakunya adalah ke jenis pajak yang lainnya, ke jenis pajak yang sifatnya umum atau yang ke sifatnya tarif normal. Gitu. Mungkin di pembahasan berikutnya mungkin akan kita bahas ke bagaimana ke pembahasan normal tarif normal itu. Tapi yang jelas jangka waktunya ini ya, 7 tahun untuk orang pribadi, 3 tahun untuk perusahaan berbentuk PT, CV, firma koperasi itu adalah untuk 4 tahun. Oke. Berikutnya adalah yang tidak termasuk siapa saja yang dia tidak menggunakan objek ini, yang tidak menggunakan tarif pajak ini. Yang pertama adalah wajib pajak yang tidak memilih gitu. Jadi ada pilihan di sini Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu ini UMKM, kemudian ada 2 pilihan. Saya tidak mau menggunakan pajak UMKM misalkan. Itu tidak masalah gitu. Jadi ada 2 pilihan. Misalkan saya mau menggunakan pajak jenis yang lainnya, PPh orang pribadi misalkan atau PPh badan. Gitu. Itu ada pilihannya. Tapi konsekuensinya adalah ketika kita sudah memilih untuk menggunakan tarif yang umum, maka dia tidak boleh lagi menggunakan tarif yang UMKM. Jadi dia tidak bisa kembali ke tarif UMKM lagi. Jadi sekali sudah memilih untuk yang ketentuan umum, maka ya sudah, seterusnya dia harus yang menggunakan tarif secara umum. Tuh. Kemudian yang kedua adalah badan yang memperoleh fasilitas pasal 31A, ini terkait dengan perusahaan yang go public gitu, yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek, itu juga otomatis pasti tidak UMKM seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap ini adalah perwakilan perusahaan dari luar negeri yang memiliki kantor perwakilan, kantor pemasaran, atau yang sejenis itu, perwakilan atau kantor cabang gitu di Indonesia. Jadi katakanlah perusahaan Google, kemudian dia memiliki cabang di Jakarta, cabang di Indonesia, maka itu adalah bentuk usaha tetap gitu, atau BUT. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah CV atau firma, tadi CV atau firma yang dibentuk atas keahlian khusus, yang menyerahkan pekerjaan itu pekerjaan bebas gitu. Contohnya gini, kan biasanya ada ya pengacara, kemudian notaris yang membentuk sebuah firma misalkan. Hotman, Paris, and Firma misalkan. Atau yang lainnya gitu. Nah, kalau yang berbentuk itu, maka mereka tidak boleh menggunakan tarif UMKM ini. Jadi ada 4 di sini yang
mereka tidak menggunakan UMKM gitu. Berikutnya adalah objeknya sekarang. Nah, ini yang penting. Apa sih yang dimaksud dengan UMKM gitu. UMKM kalau di pajak adalah usaha, penghasilan dari usaha yang omsetnya itu tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun gitu. Jadi hitungannya adalah kalau misalkan Anda punya usaha, usaha ini bisa berupa dagang, industri, buka toko, kios, toko pakaian, elektronik, bengkel, baik itu yang sifatnya online ataupun offline, baik itu yang dia punya gerai ataupun dia punya toko online di Topet, di Shopee, itu sama. Bentuknya sama. Pengenaan pajaknya sama. Nah, selama omsetnya itu tidak lebih dari 4,8 miliar dari usaha, dan itu bisa dari berbagai cabang ya. Jadi kalau misalkan saya punya usaha cabangnya dikatakanlah di Cimahi, di Lembang, di Jakarta, di Bandung, dan sebagainya, ketika omset itu saya total semua, dan ternyata tidak lebih dari 4,8 miliar, maka saya masih boleh dianggap sebagai UMKM. Tapi kalau misalkan di atas itu, ternyata di total semuanya, di atas itu ternyata omset saya sudah katakanlah 10 miliar, 15 miliar gitu, maka saya sudah tidak lagi menjadi pelaku UMKM. Artinya Anda tidak bisa menggunakan jenis pajak ini. Gitu. Itu yang aturannya. Jadi simpelnya adalah selama Anda usaha, omsetnya itu dari mana? Omset itu adalah penghasilan kotor, penjualan kotornya. Gitu. Jadi kalau misalkan saya punya toko pakaian, kira-kira penjualan saya per bulan berapa sih? Gitu. Kalau katakanlah per bulan 100 juta, rata-rata, misalkan berarti kalau setahun itu kan berarti 1,2 miliar, maka itu masih dianggap UMKM. Gitu. Jadi cara menghitungnya kurang lebih seperti itu. Berikutnya, setelah kita masuk ke objek adalah yang bukan objeknya sekarang, yang bukan subjeknya. Siapa sih yang tidak boleh kalau sekarang, yang tidak boleh menggunakan UMKM ini? Pertama adalah yang orang pribadi yang menggunakan atau yang pekerjaannya ini namanya pekerja bebas. Pekerja bebas ini contohnya dia seorang profesi ya, bisa dokter, pengacara, dosen, kemudian notaris, arsitek, pembawa acara dan sebagainya gitu. Yang dia biasanya atas profesi, atas keahlian tertentu misalkan gitu. Maka dia tidak bisa menggunakan ini, dia harus ke tarif umum tadi, ke ketentuan umum tadi gitu. Dia nggak bisa pakai UMKM ini. Kemudian yang kedua adalah penghasilan di luar negeri. Jadi kalau misalkan saya gitu, walaupun saya pelaku UMKM, tapi katakanlah saya juga punya penghasilan di luar negeri, katakanlah saya punya dividen di sana, atau saya punya butik di luar negeri gitu, atau saya punya katakanlah apartemen yang saya sewakan di sana gitu, maka atas penghasilan di luar negeri itu tidak termasuk, tidak dihitung sebagai UMKM gitu. Jadi hitungan pajaknya beda lagi nanti. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kalau misalkan saya juga punya penghasilan yang sifatnya final. Final ini adalah PPh final, itu maksudnya adalah yang sekali potong, selesai. Final kan artinya sudah selesai ya, sudah selesai ketika sebuah kejuaraan sudah sampai final, artinya itu sudah selesai. Gitu. Jadi tidak perlu dihitung ulang istilahnya. Sudah selesai. Nah, contohnya adalah misalkan kalau kita sewa rumah tanah dan bangunan, atau yang paling banyak mungkin kalau kita punya usaha jasa konstruksi, maka itu yang sifatnya final. Jual beli tanah, developer rumah, itu juga sudah termasuk final. Artinya mereka ketika kita sebagai developer rumah, itu tidak menggunakan tarif UMKM ini gitu. Dia harus pakai tarif yang lain. Dan penghasilan lainnya yang dikenakan, yang dikecualikan dari objek gitu. Yang selain objek apa? Misalkan kalau kita terima warisan, kalau kita terima katakanlah klaim asuransi, kalau kita terima beasiswa gitu, itu bukan termasuk objek pajak. Artinya penghasilan itu selain tidak dikenakan pajak, juga bukan termasuk UMKM. Gitu. Jadi ada sekitar 4 penghasilan yang tidak dikenakan UMKM ini. Gitu. Oke. Sebelumnya mohon maaf, apakah presentasi saya ini masih bisa diikuti dengan baik atau tidak? Dari kami di sini masih nggak ada masalah ya. Baik, terima kasih Bapak. Saya lanjutkan ya. Ya.
Nah, sekarang penentuan omsetnya tadi ya, penentuan omsetnya, katakanlah ini di tahun 2019 misalkan, peredaran bruto tuan A di tahun 2019. Katakanlah dia punya tiga kios di sini, misalkan di Pasar Baru, misalkan Pasar Baru 1 miliar, kemudian di Pasar Tanah Abang dia 2 miliar, kemudian di Pasar Senen misalkan dia punya usaha omsetnya 2 miliar gitu. Nah, kalau tadi kita total omsetnya 1 miliar, 2 miliar, ini ya totalnya berarti kan 5 miliar sekarang total omsetnya. Maka di tahun 2020 nanti, di tahun 2020, tahun depannya itu, maka karena dia sudah di atas 4,8 miliar, maka di tahun berikutnya dia sudah tidak bisa lagi pakai UMKM gitu. Jadi sudah di-cut sekarang gitu. Jadi ketika omsetnya naik juga ya batasan UMKM-nya juga sudah tidak terpenuhi gitu. Artinya ketika nanti sudah bukan UMKM, maka pajaknya juga sudah bukan UMKM lagi gitu. Jadi tergantung omset. Pertanyaannya misalkan, Pak, bagaimana kalau misalkan tahun berikutnya ternyata turun lagi gitu. Di tahun 2020 misalkan omsetnya turun, Pak. Saya hanya jadi 3 miliar misalkan, gara-gara ada pandemi misalkan. Tadi yang sudah dijelaskan, ketika kita sudah pakai tarif yang umum, ketentuan umum, walaupun nanti tahun depannya dia omsetnya turun, omsetnya jatuh misalkan, maka tetap dia tidak bisa lagi pakai UMKM gitu. Jadi tetap harus stay di ketentuan umum tadi, di pajak yang umum tadi gitu. Jadi dia tidak bisa on off gitu. Jadi kurang lebih seperti ini untuk cara penentuan omset untuk tahun depannya. Nah, berikutnya adalah, nah ini adalah terbaru tadi, tarif terbarunya. Cara hitungnya sangat sederhana ya, sangat mudah untuk dipahami. Yang pertama adalah penghasilan bruto tadi, penjualan kotor tadi, itu kita kalikan tarifnya itu hanya 0,5% atau hanya setengah persen. Jadi dari aturan yang sebelumnya itu di PP 46, itu tarifnya 1%, kemudian kita pangkas jadi setengahnya, menjadi 0,5% atau setengahnya, maka cara menghitungnya adalah penghasilan bruto kita kalikan setengah persen saja. Gitu. Jadi misalkan tadi ya, di sini saya ada contoh, katakanlah contoh kasusnya seperti ini. Tuan Wijaya mempunyai usaha toko tekstil di kawasan Pasar Tanah Abang dengan omset di tahun 2020 adalah sebesar 2 miliar. Oke, tahun 2020, artinya di tahun depannya boleh pakai UMKM. Nah, kemudian di tahun 2021 ini misalkan, katakanlah rincian penghasilannya seperti ini, peredaran brutonya, penjualannya. Januari 150, Februari misalkan turun, Maret naik lagi, April naik, Mei naik gitu. Jadi nggak masalah gitu. Jadi dalam bisnis, dalam usaha ini kan pasti trennya itu pasti akan naik turun ya. Jadi nggak masalah gitu. Jadi dicatat aja, ini namanya pencatatan gitu. Jadi dicatat aja berapa sih penjualan saya per hari, per minggu, per bulan, nanti dikumulasikan menjadi 1 tahun, itu dicatat semua gitu. Makanya tadi sudah disinggung di awal bahwa UMKM Go Digital misalkan, itu sangat membantu sekali dalam pencatatan nanti gitu. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan digital, maka pencatatan itu akan lebih mudah gitu. Sudah terkomputerisasi semua gitu. Jadi tidak akan lupa omset saya tahun lalu berapa ya, omset saya bulan ini berapa ya. Habis itu ketika sudah mencari, sudah mencatat omset kita per bulan, caranya pajaknya adalah tinggal kita kalikan saja per bulannya dapatnya berapa. Misalkan Januari tadi omsetnya 150. Pajaknya berapa? Setengah persen. Berarti yang harus saya bayarkan berapa? 750 ribu. Februari turun. Jadi cuma 120. Maka pajaknya juga ikut turun. Jadi hanya 600. Maret naik lagi. April, Mei, dan seterusnya naik lagi dan seterusnya. Jadi pajaknya itu sesuai dengan peredaran brutonya, sesuai dengan penjualannya. Jadi bisa naik turun, nggak masalah gitu. Jadi, Pak, kalau misalkan pajak saya turun, kira-kira dicurigai nggak dari kantor pajaknya? Nggak, gitu. Kita lihat juga gitu datanya. Oh, memang di kawasan ini memang sedang turun trennya, misalkan. Atau memang sedang pandemi, pasti semuanya ikut turun, gitu. Jadi nggak masalah, naik turun itu hal yang wajar di pembayaran pajak, gitu. Justru ya yang wajar adalah ketika semuanya sama gitu ya. Jadi
100.000 semua, itu justru malah kok aneh. Yang namanya omset itu pasti akan naik turun gitu. Ya harapan kami tentu saja omset usaha itu pasti akan selalu naik ya gitu. Kan dengan adanya omset naik, pajaknya juga ikut naik tentu saja gitu. Harapan kami semuanya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini contoh pembahasannya, contoh penghitungan pajak UMKM. Jadi pajaknya hanya 0,5% aja. Nah, berikutnya setelah kita hitung tadi ya, setelah kita hitung, bagaimana cara setornya? Setorannya ketika untuk sekarang, untuk membuat atau untuk menyetorkan pajak, itu harus ada yang namanya kode billing pajak gitu. Jadi semua pembayaran pajak harus lewat atau harus punya kode billingnya. Sama seperti kalau kita belanja online, itu kan pasti ketika kita mau check out, ketika kita mau apa? Mau membeli sebuah barang, itu kan pasti harus istilahnya harus setor virtual account atau kode booking dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita mau setor, kan pasti ada cara setoran ya, bisa lewat OVO, bisa lewat banking dan sebagainya. Pajak juga sama. Jadi ketika kita mau setor, harus create dulu, harus buat dulu namanya ID billing. Nah, untuk kode billingnya harus diingat, untuk pajak final itu kodenya adalah 411128. Ini sudah fix, sudah pasti. 411128 dan jenis setorannya itu adalah 420. Dan ingat, untuk pembayarannya itu maksimal bulan berikutnya, tanggal 15. Gitu. Jadi misalkan gini, Bapak Ibu tadi ya, katakanlah bulan Juli kemarin, bulan Juli itu sudah selesai. Anggaplah omsetnya itu 100 juta misalkan. Pajak saya berapa? Berarti 100 juta kita kalikan 0,5%. Tadi misalkan katakanlah pajaknya berarti 500.000. Nah, 500.000 ini yang harus kita setorkan maksimal tanggal 15 Agustus ini. Maksimal. Jadi kalau sebelum itu lebih baik gitu. Sebelum itu lebih baik gitu. Jadi mau tanggal 1 Agustus, 2 Agustus itu jauh lebih baik gitu. Jadi harus disetorkan tiap bulan. Agustus juga sama. Katakanlah Agustus target omsetnya naik jadi 120 misalkan. Maka pajaknya juga tadi menjadi 600.000. Nah, 600.000 itu harus kita setorkan paling lambat tanggal 15 September gitu. Jadi harus disetorkan di paling lambat bulan berikutnya. Gitu. Jadi jangan tunggu tanggal 15 intinya gitu. Nah, kemudian ini untuk pembuatan kode billingnya seperti apa? Mungkin ini akan saya jelaskan sekilas aja. Mungkin Bapak Ibu di sini para pelaku UMKM juga mungkin sudah pernah lihat namanya kode billing. Ini yang saya berikan adalah jadi ada beberapa macam untuk pembuatan kode billing. Bisa lewat DJP, bisa langsung dari DJP-nya, atau kalau sekarang juga bisa pakai aplikasi namanya M-Pajak gitu. Mungkin nanti di video saya di YouTube juga sudah ada gitu. Cara membuat kode billing lewat aplikasi pajak itu sudah ada. Nah, untuk pembuatannya itu melalui namanya e-billing gitu. Jadi kalau di DJP online, situs DJP online itu ya melalui ini ID billing ini. Kemudian ya tinggal kita tadi ya, kodenya adalah 411128, jenis setorannya 420, masa pajaknya kita isi, tahun pajaknya juga, jumlah setorannya berapa, ini juga kita harus isi, nominal aja, gitu. Kemudian ini sudah otomatis, kemudian kita buat kode billing di sini. Kita buat kode billing, setelah itu akan buat, nah ini namanya ID billing, yang bawah ini. Jadi pastikan pada saat kita buat kode billing, ini semuanya sudah benar. Kalau memang ternyata ada kesalahan, Pak, bagaimana kalau, ini nominalnya salah misalkan? Nggak masalah, cukup buat baru aja. Jadi selama billing ini tidak dibayarkan, ya nggak ada konsekuensi apapun. Sama kayak kita sekedar belanja, kita masukkan keranjang aja, nggak kita check out, ya nggak ada pengaruh apa-apa kan gitu. Cuman jadi impian aja gitu istilahnya. Cuman taruh di keranjang aja, tapi nggak ada pembayaran gitu, nggak masalah juga gitu. Pajak juga sama. Kalau kita buat kode billing salah, ya tinggal kita ulangi aja, buat baru aja. Dan ingat di sini, masa aktif ID billing itu hanya 30 hari dari sejak dibuat. Jadi kalau misalkan kita buatnya ID billing sekarang, berarti paling lambat harus disetorkan itu 30 hari kemudian. Gitu. Bagaimana kalau sudah lewat? Ya sudah, tadi tinggal kita buat baru lagi aja. Nggak masalah. Jadi ID billing ini
fleksibel, mau dipakai langsung boleh, atau kalau misalkan salah, juga silakan dibuat ulang. Seperti itu. Oke, ini cara buat kode billingnya. Nah, setorannya gimana? Cara penyetoran sekarang sudah banyak tempat-tempat untuk menyetorkan pajak, terutama yang pasti ada di bank. Bank hampir semua bank ada, walaupun tidak semua. Bank-bank pemerintah pasti. Contohnya Mandiri, BRI, BCA, bank swasta gitu ya, BCA, BJB, itu semuanya adalah penyedia pembayaran pajak gitu. Bisa juga kita bisa ke kantor pos, atau kalau sekarang di marketplace juga sudah bisa, kita bisa bayar pajak lewat Tokopedia, di Bukalapak juga kalau nggak salah ada. Kemudian di mobile banking gitu ya, mobile banking bank-bank gede itu semuanya bisa di di Mandiri, BRI, BNI itu ada semua gitu. Khususnya bank-bank pemerintah ya, itu pasti ada. Jadi yang kode billing tadi itu harus kita buat dulu, baru nanti tinggal kita ya istilahnya sama kayak kita transfer lah gitu. Sama kayak kita transfer, jadi kita masukkan dulu nomor rekeningnya, baru nanti kita transfer. Nah, sama seperti pajak, kita buat ID billing dulu, baru istilahnya penghasilan itu kita transfer, pajak itu kita transfer ke kas negara. Gitu. Jadi kurang lebih seperti ini untuk UMKM-nya gitu. Jadi dimulai dari apa itu pajak UMKM, cara hitungnya seperti apa, kemudian bagaimana cara penyetorannya, dan kemudian kemana harus kita setor gitu. Itu untuk pajak UMKM. Kalau dalam kondisi normal tidak ada pandemi, seperti itulah yang harus kita lakukan setiap bulan. Hitung, setor, lapor, hitung, setor, lapor, dan seterusnya. Nah, kita bicara di segmen yang kedua sekarang. Di segmen yang kedua, kita bicara sekarang adalah insentif pajak bagi UMKM. Gitu. Jadi, sebelum kita lanjutkan, sebentar. Oke, nah. Untuk insentif pajak di sini kita bicaranya insentif pajak khusus UMKM kalau sekarang. Nah, untuk insentif pajak juga aturannya sudah ada sekarang. Intinya adalah perpanjangan insentif karena sebenarnya dari tahun lalu pun sudah ada insentif ini. Jadi kalau Bapak Ibu di sini yang sudah pernah menggunakan insentif itu atau bahkan masih menggunakan insentif itu, insentif ini kita perpanjang. Insentif UMKM ini kita perpanjang dengan adanya PMK 82 ini. PMK 82 tahun 2021 itu tentang insentif pajak. Jadi sebenarnya bukan hanya UMKM, tapi ada juga untuk tadi ya, untuk karyawan, PPh pasal 21, untuk pengusaha, PPh pasal 25, PPN, PPh 22 impor, dan sebagainya. Tapi di sini saya akan fokus di UMKM saja gitu. Itu di PMK 82 ini. Oke. Latar belakangnya adalah ini sudah dikatakan oleh Bapak Presiden sendiri, maka kenapa ada insentif gitu? Karena tadi selama pandemi itu kan kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi sejatinya harus berjalan beriringan gitu. Kita tahu ya bahwa saat ini pun kita masih PPKM gitu. Kita masih istilahnya lockdown lah gitu. Kita masih PPKM gitu. Artinya apa ketika PPKM? Artinya memang ada penghasilan yang tergerus di situ, penghasilan yang berkurang gitu. Pasti ada dampaknya pasti gitu. Dari sisi omset itu pasti akan menurun gitu. Nah, dengan adanya insentif ini paling tidak negara hadir gitu. Negara hadir bahwa pemulihan itu bukan hanya untuk kesehatan gitu, tapi juga negara ini membantu untuk biar pengusaha khususnya UMKM ini tidak terlalu istilahnya terdampak gitu. Oke, terdampak, tapi paling tidak cost yang harus dikeluarkan itu tidak lebih banyak gitu. Makanya kenapa ada insentif ini. Jadi kurang lebih seperti ini untuk latar belakang kenapa kita perpanjang atau kenapa ada insentif untuk UMKM khususnya. Nah, kita akan belajar di sini PPh final untuk UMKM. Jadi yang sudah saya bahas tadi, yang pajak UMKM tadi, itu sekarang pajaknya ditanggung oleh pemerintah gitu. Jadi kalau yang setiap bulan tadi ya, setiap bulan kita store-nya ada yang 700.000, 600.000, 500, 1 juta dan sebagainya. Nah, untuk insentif ini pajak-pajak yang tadi sudah kita hitung
itu tidak perlu kita laporkan, tidak perlu kita setorkan, maaf. Tidak perlu kita setorkan gitu. Jadi kita bisa saving tadi kan, harusnya 500.000 kita harus bayar pajak. Oh, ternyata pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Berarti apa? 500.000-nya bisa kita untuk konsumsi sendiri misalkan, atau kita bisa buat saving, atau bisa buat modal dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan insentif pajak gitu. Artinya Anda sebagai UMKM yang harusnya bayar pajak, sekarang Anda digratiskan istilahnya. Anda digratiskan untuk tidak membayar pajak sampai akhir tahun, sampai dengan Desember 2021 ini. Dan ini ya, sudah berlaku dari sejak tahun lalu gitu. Jadi kita perpanjang terus gitu. Harapannya ya semoga ini yang terakhir ya gitu. Maksudnya dengan adanya pandemi selesai, otomatis insentifnya juga ikut selesai. Gitu. Harapannya seperti itu. Oke, sekarang kemudian kita bicara teknisnya gitu. Seperti apa yang penerimanya? Tadi ya, penerimanya adalah khusus UMKM. Gitu. Jadi bagi Anda tadi yang pelaku UMKM itu wajib pajak tidak perlu menyetorkan PPh final. Artinya tadi ya, digratiskan gitu. Libur. Harusnya Anda bayar pajak, sekarang digratiskan sekarang gitu. Tidak perlu bayar pajak lagi gitu. Tapi syaratnya adalah Anda harus buat laporan realisasi ini. Gitu. Jadi di sini yang syarat utama untuk mendapatkan insentif adalah Anda harus lapor di sini. Anda harus lapor laporan realisasinya. Jadi Anda tidak perlu setor, tapi Anda harus lapor di sini Bapak Ibu. Gitu. Dan ini sampai akhir tahun, jadi harus lapornya setiap bulan. Jadi setiap bulan Anda harus lapor. Bulan masa Juli kemarin ya, masa Juli, Agustus, September, dan seterusnya. Anda harus lapor. Paling lambat kapan? Paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Jadi misalkan Anda mau bebas pajak gitu ya, Anda mau bebas pajak mulai masa Juli kemarin. Kebetulan ini dari masa Juli kemarin. Nah, harusnya kemarin kan katakanlah Anda tadi bulan Juli harus bayar katakanlah 500.000 gitu. Nah, biar Anda tidak bayar 500.000 pajaknya, Anda harus laporkan ini, laporan realisasinya, paling lambat tanggal 20 Agustus ini. Jadi sekarang masih tanggal 13, masih ada kesempatan waktu untuk bisa ikut insentif. Seperti itu. Jadi maksimal kita tunggu sampai tanggal 20. Gitu. Dan sampai nanti masa Desember. Berikutnya adalah, kalau misalkan kita, kan biasanya kalau UMKM itu kan bukan hanya jual sendiri ya, bisa juga ada rekanan dengan pemerintah, misalkan dengan pemotong, dengan perusahaan yang lainnya. Katakanlah, misalkan Anda punya toko tekstil, toko kain gitu, kemudian Anda diorder oleh dinas pemerintah, misalkan, Pak, saya mau buat baju dinas, misalkan. Bukan Louis Vuitton ya, tapi ya UMKM tentunya saja di sini. Maka ketika mereka pemerintah di sini sebagai pemotong atau pemungut, maka karena kita sudah mendapatkan insentif di sini, mereka juga tidak akan memotong pajaknya. Gitu. Aturannya kan kalau selama ini harusnya mereka sebagai pemotong itu akan memotong pajak Anda gitu, akan memungut pajaknya. Tapi dengan adanya Anda ikut insentif, maka mereka tidak boleh memotong itu. Gitu. Jadi benar-benar free, benar-benar gratis di sini. Anda tidak perlu bayar pajak di sini untuk UMKM. Gitu. Nah, kemudian tadi laporannya seperti apa? Laporannya tadi ya harus disampaikan ke, nanti akan ada tutorial pembuatan laporannya gitu. Jadi di sesi terakhir nanti akan ada bagaimana cara membuat laporan realisasi setiap bulan. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini harus disampaikan gitu. Konsekuensinya apa? Kalau misalkan Bapak Ibu tidak menyampaikan realisasinya, konsekuensinya adalah Anda dianggap tidak ikut. Gitu. Jadi misalkan bahkan kalaupun telat ya, gitu. Jadi katakanlah Anda berniat ikut insentif. Kemudian Bapak Ibu baru lapor realisasi itu di tanggal 21 Agustus. Telat 1 hari. Konsekuensinya apa? Maka dianggap Anda tidak ikut gitu. Kalau sudah dianggap tidak ikut gimana? Maka ya mau nggak mau yang 500.000 tadi itu harus Anda bayar kembali gitu. Anda harus setor kembali pajaknya gitu. Jadi pastikan tadi yang pertama adalah Anda harus buat laporan realisasi, dan syarat yang kedua adalah jangan sampai telat. Jangan sampai tidak lapor. Jangan lebih dari tanggal 20 setiap bulan.
Dua hal itu saja syaratnya, sederhana. Gitu. Anda tidak perlu, dan ini lapornya online, Anda tidak perlu datang ke kantor pajak. Gitu. Cukup di depan komputer yang ada akses internetnya, itu sudah bisa dilakukan. Gitu. Jadi cuma dua hal itu saja. Kemudian, ini ya tadi ya, tanggal 20 bulan berikutnya, maksimal tanggal 20 bulan berikutnya, dan di sini catatannya adalah tidak dapat kalau dia melebihi batas gitu. Jadi tadi pastikan Anda jangan sampai telat, jangan sampai tidak lapor gitu. Tapi kalau misalkan Anda sudah lapor gitu, kalau misalkan ternyata ada kesalahan, lapor, Pak, kemarin saya sudah lapor, kemudian saya ada kesalahan nih, NPWP saya salah misalkan, atau pajak saya salah misalkan. Saya masih bisa lapor lagi nggak? Saya masih bisa pembetulan nggak? Jawabannya adalah bisa. Jadi kalau ada kesalahan lapor, kemudian Anda mau betulkan, kita tunggu di sini. Kita tunggu paling lambat akhir bulan berikutnya, setelah batas waktu pelaporan. Batas waktunya kan tanggal 20 ya, berarti kita tunggu sampai bulan berikutnya lagi. Berarti maksimal akhir September misalkan, kalau Agustus ini. Gitu. Jadi kita tunggu laporannya sampai tanggal 20, ternyata setelah itu Anda sudah lapor, sebelumnya sudah lapor, kemudian ada kesalahan, nah pembetulannya kita tunggu sampai akhir September, akhir bulan berikutnya, gitu, dari sejak batas waktu lapor tadi. Jadi ingat ya, dua hal ini, harus lapor dan jangan telat. Lapor dan jangan telat, intinya dua itu. Berikutnya adalah, sekarang caranya, yang ditunggu adalah bagaimana tutorial untuk membuat atau untuk mendapatkan insentif tadi. Bagaimana cara untuk mendapatkan atau melaporkan laporan realisasinya. Caranya sangat mudah tadi ya, cukup Anda harus ada komputer gitu, sementara nggak bisa pakai HP, harus pakai komputer, bisa PC, bisa laptop gitu atau yang sejenisnya, dan ada koneksi internetnya, harus terkoneksi internet. Nah, caranya adalah pertama, Anda harus buka dulu situs pajak. Gitu. Situs pajak itu alamatnya di www.pajak.go.id, atau kita bisa search aja pajak, itu pasti keyword paling pertama, itu pasti situs dari pajak. Gitu. Kurang lebih tampilannya seperti ini, ada bannernya. Gitu. Insentif pajak diperpanjang sampai dengan 31 Desember. Gitu. Dan fun fact-nya, ini adalah buatan saya kebetulan. Jadi ini adalah banner yang buat saya. Jadi insentif pajak ini kemarin diminta untuk membuat ini. Tapi itu sekedar ini aja. Nah, ketika kita sudah buka situs ini, situs pajak ini, yang harus kita lakukan kedua adalah kita harus login dulu. Jadi kalau Anda sudah punya akun DJP, Anda terbiasa sudah menggunakan e-filing, Anda sudah terbiasa buat kode billing, Anda pasti familiar dengan DJP online. Nah, DJP online itu sekarang loginnya menggunakan ini, jadi kita harus login ke sini. Setelah itu akan masuk ke halaman DJP online seperti ini. Nah, kita harus masukkan NPWP dan juga passwordnya di sini. NPWP dan password gitu. Pak, bagaimana saya belum punya akun ini gitu, saya belum bisa menggunakan ini. Anda harus registrasi terlebih dahulu di sini. Nah, registrasi yang Anda harus butuhkan ada yang namanya EVIN di sini. Kalau yang belum familiar dengan EVIN ini semacam kunci untuk membuka pintu ini. Jadi, katakanlah ini sebuah pintu, maka EVIN ini adalah kuncinya. Nah, untuk mendapatkan EVIN gimana? Bisa datang ke kantor pajak, gitu, bisa minta, Pak, saya mau minta EVIN, bisa dilayani. Atau kalau sekarang bisa online juga bisa, gitu. Jadi silakan kunjungi, namanya aktivasi EVIN, gitu. Sekali lagi itu juga sudah ada tutorialnya di YouTube saya, jadi silakan dicari. Harus punya EVIN dulu, baru setelah itu Anda bisa login ke sini. Gitu. Jadi registrasi dulu. Kalau ternyata sudah registrasi, silakan langsung masuk ke sini. NPWP dan juga passwordnya. Kalau lupa password juga sama, kita bisa klik di sini. Dan ingat, EVIN ini jangan sampai hilang ya, jangan sampai lupa gitu. Usahakan disimpan di sebagai phonebook misalkan, phonebook atau di capture atau disimpan di Google Drive dan sebagainya, nggak masalah. Yang penting jangan hilang. Oke, setelah kita buka situs ini, situs DJP online, nanti tampilannya akan seperti ini, tampilan dashboardnya. Ada informasi, dashboard,
profil, layanan, dan sebagainya. Nah, bagi pertama kali membuka ini atau baru mau menggunakan insentif, pastikan dulu di menu profil di sini, menu profil Anda, menu profil Bapak Ibu ya, pastikan kemudian kita cek dulu di aktivasi fitur layanan ini, pastikan di fitur layanan, e-reporting COVID-19 ini sudah tercentang. Jadi e-reporting ini, COVID-19, itu sudah tercentang. Artinya layanan ini sudah ada di Bapak Ibu. Gitu. Kalau ternyata belum dicentang, silakan centang dulu nanti. Jadi pastikan ini sudah ada, sudah tercentang, kemudian silakan ubah fitur layanan seperti biasa. Nah, pastikan di sini menu profil, kemudian masuk ke aktivasi fitur layanan, kemudian masuknya ke sini. E-reporting insentif COVID-19. Karena ada banyak sekali sekarang layanan-layanan di DJP gitu. Ada EPHTB, KSWP, dan semuanya ada fungsinya di sini. Oke, setelah itu kita ubah fitur layanannya. Berikutnya akan masuk ke, kalau sudah, kita masuk lagi ke tadi, ke menu layanan sekarang. Jadi nanti ketika sudah selesai, kita masuk ke menu layanan di sini. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, ada yang namanya e-reporting insentif COVID-19. Jadi di sini ada yang namanya tadi, sudah kita centang ini. Nah, kita pilihnya yang ini. Jadi ada yang namanya insentif e-reporting COVID-19. Kita centang, kita klik aja di sini. Kemudian setelah itu berikutnya akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Ada dashboard, monitoring, dan lapor. Nah, untuk pertama kali, untuk membuat pelaporan, silakan klik tambah di sini. Jadi ya Bapak Ibu harus klik tambah di sini. Ini adalah data ketika kita sudah ikut insentif ya. Kan tadi ya, ini harus dilakukan setiap bulan. Gitu. Jadi Anda harus setiap bulan harus lapor seperti ini. Jadi bukan hanya sekali aja, bukan hanya di awal saja, tapi juga harus dilakukan setiap bulan sampai nanti masa Desember, sampai nanti di Januari. Karena kan Desember, lapornya di Januari, jadi sampai tahun depan. Gitu. Anda harus seperti ini. Nah, ketika klik tambah, di sini kita klik tambah, berikutnya akan muncul tampilan seperti ini, lapor. Nah, tahun pelaporannya kita pilih yang semester 2 di sini. Semester pertama sudah lewat kemarin, Januari sampai Juni sudah selesai. Kemudian semester kedua sekarang. Semester kedua Juli sampai Desember sekarang. Kita pilihnya yang semester 2. Dan jenis laporannya ini yang harus kita perhatikan, pilih yang ini. PMK 82 PPH final DTP. Jadi kita pilihnya jangan sampai yang salah di sini, karena ada banyak pilihan. Yang kita pilih adalah ini, PPH final DTP ditanggung pemerintah, dalam kurung PMK 82 tahun 2021. Kita pilihnya yang ini. Jangan pilih yang lain. Oke, kita pilih yang ini. Kemudian tinggal kita klik lanjutkan di sini. Oke, nanti akan muncul petunjuk seperti ini. Pastikan kita sudah membacanya seperti ini. Pastikan di sini ada namanya format penamaan file. Jadi di sini ada format penamaan file. Di sini sudah ada formatnya. Jadi tinggal kita copy saja nanti. Nah, kemudian untuk pertama kalinya Anda harus buat dulu atau harus download dulu format realisasinya. Harus download dulu file Excel-nya. Jadi kita harus upload dulu file Excel-nya. Untuk mendapatkannya gimana? Ada di menu format realisasi ini. Jadi kita download dulu. Ini format Excel biasa, bisa dibuka di Excel versi apapun, 2007 sampai sekarang pun bisa. Jadi nggak masalah, silakan klik download di sini. Kemudian kita buka file Excel-nya. File Excel-nya akan kurang lebih seperti ini. Akan ada dua sheet ya, akan ada dua sheet. Yang pertama sheet untuk pemotong dan juga yang untuk yang lainnya. Akan ada dua sheet di sini. Nah, sheet untuk pemotong adalah ketika kita punya tadi rekanan dengan pemerintah gitu. Pak, bagaimana kalau saya tidak punya rekanan dengan pemerintah, tidak punya rekanan dengan yang lain, saya cuma jualnya langsung ke masyarakat misalkan. Maka yang sheet yang pertama tadi, yang pemerintah atau pemotong pemungut tadi, itu tidak perlu kita isi. Tapi di sini ada tombol validasi, ini harus kita klik dulu. Kalau ternyata ada, ini kita harus tulis semuanya. Ada kriterianya di sini, jadi misalkan nomor 1,
kemudian lokasinya di mana, misalkan di Cimahi, NPWP-nya di sini tanpa titik, jadi langsung angka saja. NPWP pemotongnya atau pemungutnya, NPWP rekanan kita ya, rekanan kita berapa, kemudian penjualannya berapa, omset peredarannya berapa. Kemudian ini tinggal kita kalikan saja 0,5%. 0,5%, kemudian kode billingnya harus kita isi di sini. Kode billing ini yang isi adalah kita harus minta dulu ke pemerintah ya, ke rekanan kita gitu. Jadi kalau kita nggak usah buat kode billing, jadi biar mereka aja yang buat gitu. Jadi tinggal kita minta, Pak, kode billingnya berapa? Tinggal kita isi aja di sini. Setelah itu klik validasi. Kalau tidak ada kesalahan, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Validasi selesai. Oke, nggak masalah. Kalau ada error, nanti bisa ditanyakan kira-kira errornya kenapa. Nanti pasti akan dibantu oleh DJP. Kalau ternyata di sini tidak ada sama sekali, transaksinya tidak ada, tadi ya cukup kita klik validasi aja. Gitu. Jadi validasi aja, kita masuk ke sektor yang lainnya, ke sheet yang lainnya tadi. Karena ada 2 sheet. Nah, sheet yang kedua tadi ya, yang sendiri, yang lainnya tadi. Artinya ini yang tidak ada transaksi. Nah, kalau di sini pastikan yang harus diperhatikan karena sering error kalau sekarang ini nomornya masih sama, 1, lokasinya masih sama, nggak ada masalah. NPWP kita sendiri di sini NPWP bukan NPWP orang lain ya, NPWP kita sendiri. Dan pastikan di sini peredaran brutonya di sini belakangnya harus dalam bentuk ribuan. Jadi harus dibulatkan, boleh ke bawah, boleh ke atas. Jadi jangan sampai ratusan gitu. 200 sekian atau 900 sekian, jangan. Jadi cukup dibulatkan ke bawah aja. Contohnya misalkan di sini 13.524.202 rupiah. Nah, 202 rupiahnya kita hilangkan. Jadi langsung aja ke angka yang ini. 13.524.000 rupiah langsung. Sama, rumusnya adalah kita kalikan 0,5%, 0,5%, hasilnya adalah segini. Tinggal klik validasi kemudian. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita masih pakai yang ratusan, akan ada notifikasi gagal di sini. Nah, kalau sudah ribuan di sini, kita klik validasi, maka hasilnya adalah validasi selesai. Jadi pastikan di sini dua-duanya si tadi itu harus selesai di sini. Dua-duanya harus kita klik validasi dan validasinya adalah selesai. Jadi pastikan ini sudah clear. Setelah kita isi Excel-nya, kita sudah isi Excel-nya tadi ya, maka harus di-rename tadi, harus di-rename sesuai dengan formatnya ini. Atau tinggal kita copy saja yang ini. Gitu. Pastikan ini ya, ini adalah masa pajaknya, ini adalah tahun pajaknya. Jadi kalau misalkan kita mau lapornya Agustus misalkan, maka ya tinggal kita ganti saja di sini. 2 digit di sini berarti kalau 07 Agustus berarti 0808. Kalau Oktober berarti 10-10, Desember berarti 12-12, dan seterusnya. Gitu. Jadi pastikan ini kode masa pajaknya, ini tahun, ini NPWP. Yang belakangnya ini jangan diubah, karena untuk insentif, ini kodenya adalah 13 di sini. Kode insentif itu 13. Kalau ternyata ada pembetulan belakangnya di sini, tinggal kita ganti aja ke 1 atau ke 2 misalkan, dan seterusnya. Jadi pastikan di sini tidak ada masalah. Gitu. Nah, berikutnya setelah kita rename angkanya di sini ke bentuk angka, karena harus di rename, nggak bisa pakai nama lain, jadi harus sesuai dengan format di sini. Jadi awalnya pakai yang ini, diubah ke rename ya, ke klik kanan terus rename, diubah ke sini, gampangnya gitu. Nah kalau sudah, silakan, kemudian silakan kita upload di sini. Kita upload laporannya, kalau sudah menjadi seperti ini laporannya, Excel-nya bentuknya ini, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik upload di sini. Kalau sudah di-upload, lancar ya, kalau sudah berhasil lancar, upload 100%, seperti ini bentuknya, maksimal di sini adalah 4 mega, gitu. Jadi kalau ini cuman pasti rata-rata harusnya tidak sampai 1 mega lah maksimal. Gitu. Jadi rata-rata paling cuma kilobyte aja, 100, 200 dan sebagainya. Gitu. Nah kalau sudah di sini tinggal kita upload saja di sini. Pastikan ya masa pajaknya itu sudah benar tadi.
ini sudah sama. Tuh. Nah, kalau sudah, berhasil upload, maka akan otomatis harusnya kalau kita lancar, akan ada notifikasi seperti ini. Notifikasinya pelaporan berhasil diupload. Artinya di sini Anda sudah berhasil ikut insentif. Kita klik OK di sini. Kemudian pastikan setelah itu di menu monitoring di sini, tadi kan lapor ya, sekarang kita dimasuk ke menu monitoring. Di sini akan ada status. Status itu ada 3. Pastikan statusnya adalah selesai di sini. Karena kan ada 3. Yang pertama adalah gagal. Gagal itu artinya kita harus upload ulang karena ada kesalahan. Mungkin kesalahannya bisa kita cek di sini. Gagalnya di mana gitu, kita bisa cek di sini. Kalau selesai itu artinya ya sudah selesai, sudah berhasil. Kalau diproses itu berarti masih ada yang istilahnya belum selesai gitu, masih proses validasi oleh sistem gitu. Jadi pastikan kita sudah selesai di sini. Kemudian setelah dari menu monitoring, kita masuk ke menu dashboard sekarang. Jadi tadi monitoring, sekarang kita masuk ke dashboard. Sekarang sudah berubah. Tadi tampilannya cuma 1 ya. Nah, sekarang sudah berubah nih. Masa pajak 2021 sekarang sudah lapor di tanggal ini. Ini kan tanggalnya 12 ya, baru kemarin. Berarti sudah selesai. Berhasil. Jadi sudah ikut insentif gitu. Jadi pastikan masa pajaknya benar, tanggalnya jangan sampai tadi ya melebihi tanggal 20. Bukti penerimanya di sana. Di mana bukti penerimaannya gitu. Ini kita klik di sini bukti penerimaannya. Kita klik di sini. Maka kita akan download istilahnya bukti penerimaan suratnya ya, atau bukti penerimaan elektroniknya. Maka akan muncul nama NPWP, tahun pajaknya kapan, masa pajaknya, jenis laporannya apa. Nah, kita simpan nih. Jadi, kalau misalkan hilang, ya tinggal kita print lagi saja. Kita download lagi aja, nggak masalah. Gitu. Tapi nggak di-download pun nggak masalah. Yang penting Anda sudah lapor. Nah, kalau Anda sudah punya bukti penerimaan surat ini, berarti Anda sudah resmi ikut insentif UMKM. Langkah berikutnya apa? Ulangi lagi langkah yang ini di bulan berikutnya. Jadi pastikan kita 2 hal tadi. Lapor setiap bulan dan jangan lebih dari tanggal 20. Gitu. Awal sekarang sudah banyak yang ikut gitu. Jadi jangan sampai Anda nggak ikut, nanti nyesel ya, karena kan harus bayar nih takutnya gitu. Tapi kalau Anda ikut ini, otomatis Anda nggak perlu bayar pajak lagi. Gratis, tadi ya gratis sampai nanti akhir tahun. Baik, kurang lebih ini materi yang saya berikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Dan sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat. Dari saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pemaparan Bapak Faris, kita banyak mendapatkan satu manfaat, khususnya di bidang UMKM, Bapak Ibu sekalian. Ada 3 hal yang bisa kita garis bawahi adalah yang pertama mengenai subjek pajak itu sendiri, khususnya dari UMKM, kemudian yang tidak termasuk subjek pajak UMKM, dan yang bagian yang lain adalah mengenai objeknya, objek daripada UMKM itu sendiri, dari usaha-usaha kita. Terus kemudian yang kedua adalah, dan ini yang sangat menarik bagi kami, adalah tentang insentif pajak UMKM, di mana sebenarnya sudah diberlakukan sejak tahun lalu dan diperpanjang sampai Desember 2021. Mudah-mudahan sih, kalau dari saya pribadi, mudah-mudahan tidak diperpanjang. Artinya apa? Pandemi sudah berakhir. Kan seperti itu ya harapannya ya. Pandemi tidak ada lagi dari dunia ini, maksud saya, bukan hanya Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Nah, insentif pajak yang perlu kita cermati adalah bahwa ini sesuatu manfaat yang diterima oleh pelaku UMKM, di mana satu kewajiban kita tidak perlu bayar. Yang menjadi catatan adalah
pertama harus lapor, harus lapor karena kita sebagai peserta insentif, penerima insentif pajak UMKM, di mana laporan itu sesuai faktanya dan maksimal tanggal 20 berikutnya. Jadi dua hal itu yang tadi ditekankan oleh Pak Faris, dan toleransi yang diberikan adalah toleransi dalam arti perbaikan laporan paling lambat akhir bulan berikutnya. Apakah itu berlaku setiap bulan? Apakah hanya sekali? Nanti kita bisa tanyakan Bapak Ibu sekalian ke Pak Faris. Kemudian yang ketiga yang kita lihat adalah proses, sekali lagi proses laporan. Proses laporan itu tadi dikatakan itu online, online dengan catatan harus menggunakan laptop atau komputer. Sementara tidak bisa menggunakan HP begitu ya, Pak Faris ya. Iya. Oke, ada secara detail juga kami lihat di sini ada satu pertanyaan, bagaimana teknisnya? Mungkin Bapak Ibu sekalian akan bisa lihat di YouTube-nya Pak Faris, begitu ya Pak Faris ya. Benar Bapak. Nah, betul ya Pak Faris, itu tiga hal yang kami cermati dari pemaparan sore ini. Kemudian selanjutnya adalah kita ada diskusi, ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu pelaku UMKM dalam hal ini. Jadi ada di chat di sini, itu akan menjadi lebih baik ya. Silakan ke Bapak Ibu akan bertanya, pasti akan dijelaskan oleh Pak Faris. Saya akan bacakan dari awal, dalam hal ini dari Pak Ali Rahman. Mudah-mudahan ini saya nggak salah ya, Pak Ali Rahman ini dosen atau UMKM ini? Nggak masalah ya. Jadi ditanyakan adalah bahwa Pak Ali Rahman ini mempunyai atau memiliki UMKM yang berdiri tahun 2020. Nah, di dalam 2020 ini ternyata masa pandemi dia tidak melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga pada tahun pajak 2020 saya melaporkan pajak dengan nihil. Yang akan ditanyakan apakah hal ini betul atau perlu ada satu perbaikan. Satu-satu atau saya bacakan sekaligus? Boleh. Mungkin tiga dulu Pak ya, tiga dulu nanti saya jawab tiga. Baik Pak Faris. Kemudian yang kedua adalah izin bertanya berapa nilai omzet yang kena wajib pajak untuk UMKM. Nomor 2, terus kemudian yang nomor 3, pada tahun 2021, yaitu tahun ini, kegiatan usaha sudah dimulai. Apa bisa untuk menggunakan insentif tarif atas UMKM tersebut? Baik. Demikian, Pak Faris. Baik, terima kasih Bapak Purwanto. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas pertanyaannya, sangat menarik, sangat bagus ya pertanyaan-pertanyaannya, dan saya akan coba jawab satu persatu, dan mohon maaf kalau nanti ternyata jawabannya mungkin masih kurang berkenan. Baik, yang pertama dari Bapak Ali Rahman, gitu tadi sudah ditanyakan selama Bapak Ali ini sudah usaha dari tahun 2020 kemarin, kemudian ternyata sayangnya ada pandemi, akhirnya usahanya tidak jadi berjalan seperti itu. Nah, tapi kemudian Bapak Ali ini sudah lapor pajaknya dengan statusnya nihil gitu. Nihil itu artinya tidak ada pembayaran sama sekali atau tidak ada kegiatan usahanya. Kemudian mungkin tadi juga itu lanjutannya ya. Kemudian pada tahun 2021 ini kegiatan usahanya baru dimulai, apa bisa menggunakan tarif tersebut gitu, insentif tersebut. Yang sudah Bapak lakukan ini sudah benar ya, sudah benar. Jadi ketika kita baru mulai tahun 2020, kemudian ternyata sayangnya ada pandemi, maka Anda nggak masalah, Anda tetap harus lapor gitu. Karena kewajiban ketika kita sudah punya NPWP ya, kita asumsikan semuanya di sini sudah punya NPWP. Maka kewajiban yang pertama kali harus kita lakukan adalah ketika kita punya NPWP, kita harus lapor dulu SPT tahunan. Kita harus lapor dulu SPT tahunannya. Baik itu ada atau tidak ada kegiatan usaha gitu. Baik itu usahanya kecil ataupun besar, tetap harus ada laporan SPT-nya. Baik itu swasta, baik itu PNS, baik itu pengusaha, semuanya harus lapor sepanjang punya NPWP gitu. Jadi tidak ada hubungan ada usaha atau tidak ada usaha. Selama ada NPWP dan sifatnya aktif, jadi walaupun Bapak Ibu misalkan baru mahasiswa, belum ada kegiatan usaha atau bahkan baru mau bekerja,
kemudian punya NPWP, maka tetap harus lapor. Nah, pertanyaan tadi adalah, ketika kita tidak punya usaha, kemudian yang sudah kita laporkan adalah nihil, maka itu sudah benar. Tadi ya, tetap harus lapor, walaupun tidak ada kegiatan usaha, tetap harus lapor dan itu nihil. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya tadi kan, di tahun 2021 ini sudah ada kegiatan usahanya, sudah mulai berjualan misalkan. Apakah boleh saya menggunakan insentif ini? Jawabannya adalah bisa. Gitu. Kenapa? Karena Bapak Ali Rahman ini masih pelaku UMKM. Ini asumsinya Bapak UMKM ya, omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Jadi asumsinya misalkan Bapak ini masih UMKM, maka Bapak boleh menggunakan insentif ini gitu. Jadi silakan aja. Jadi silakan aja, segera aja di bulan Juli ini. Asumsinya kemarin belum menggunakan ya, Januari sampai Juni kemarin belum, maka silakan Bapak Ali ini silakan gunakan insentif ini gitu. Jadi nanti di tiap bulannya Anda bisa istilahnya tadi bebas pajak seperti itu. Jadi segera aja Pak gunakan fasilitas ini. Oke, kemudian yang kedua dari Ibu atau dari Ibu ya ini ya, Fresh Story Lita. Izin bertanya, berapa nilai omset yang kena wajib pajak untuk UMKM? Nah, kalau di aturan itu tidak ada batas bawah, yang adalah batas atas. Jadi, sepanjang omsetnya itu di bawah 4,8 miliar setahun, maka dia berhak UMKM, dia berhak menggunakan tarif UMKM. Kemudian ada batas bawahnya tidak ada, sayangnya. Jadi tetap misalkan omsetnya katakanlah per bulan misalkan hanya katakanlah hanya terjual satu baju aja misalkan. Satu baju aja katakanlah harganya 100.000 gitu. Pajaknya berapa? Tetap harus dihitung 100.000 kali 0,5% gitu. Kurang lebih berarti sekitar Rp5.000 gitu. Itu pajaknya gitu. Jadi tidak ada batas bawahnya. Kalau ternyata tidak ada pajak, tidak ada usahanya gimana? Otomatis ya, kita balik lagi ke matematika dasar, omset 0, pajaknya juga ikut 0. Jadi nggak masalah gitu. Jadi tidak ada kegiatan usaha, kalau kita kalikan 0,5% ya 0 dikalikan berapapun tetap 0. Jadi nggak masalah gitu. Tidak harus membayar pajak gitu. Jadi kita fair di sini, adil gitu. Jadi ada kegiatan usaha, ada penghasilan, silakan bayar pajaknya. Anda tidak punya kegiatan usaha atau Anda tidak omset Anda turun, pajaknya juga ikut turun. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi batas atas dibatasin maksimal 4,8, tapi kalau batas bawahnya berapapun sepanjang dia punya omset, dia ada penjualan, maka dihitung pajaknya. Seperti itu, Bapak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah 3 pertanyaan dari Ibu Lita, Fresh Story. Bisakah dipandu membuat pajak untuk UMKM? Sejauh ini saya masih menggunakan pajak pribadi karena ketidaktahuan prosesnya. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Novi Rizan. Izin bertanya, bagaimana cara pengisian e-filing? Lalu diteruskan lagi, kalau EFIN dan ID billing, apakah itu sama? Baik, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan tadi berarti dari Ibu Lita ya. Bisakah dipandu pajak UMKM? Tentu saja sangat bisa gitu. Anda bisa belajar langsung gitu. Anda boleh ke sambil promo silakan Anda bisa ke YouTube channel saya gitu. Anda bisa di situ sudah saya sediakan beberapa tutorial, beberapa cara penghitungan gitu. Nanti akan selalu saya lengkapi kira-kira butuhnya apa. Nanti akan coba saya selalu buat konten di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda juga bisa datang langsung ke KPP atau bisa melalui tatap muka atau melalui online seperti ini gitu. Karena di KPP sendiri itu sekarang ada yang namanya penyuluh pajak gitu. Nah, penyuluh pajak ini fungsinya apa? Ya tadi memberikan edukasi, kurang lebih seperti saya yang saya lakukan, memberikan edukasi, akan memandu bagaimana cara biar bisa lapor, bagaimana cara biar setor, caranya gimana dan sebagainya gitu. Kantor pajak sekarang sangat terbuka gitu. Anda butuh apa, Anda pengen belajar apa, silakan aja datang ke kantor pajak gitu. Kalau misalkan
saat ini tatap muka tidak bisa dilakukan, silakan itu bisa dilakukan melalui, sekarang banyak banget. Mungkin kalau ini berarti di KPP Cimahi ya, kantor pajak Cimahi gitu. Anda bisa tanya ke kantor pajak Cimahi gitu. Di sana juga ada teman saya juga, itu silakan Anda bisa tanya di sana. Anda bisa mungkin melalui live IG atau bisa melalui WhatsApp atau email atau apapun gitu. Silakan gitu. Itu bisa bisa sekali gitu. Atau ya yang ketiga, Anda bisa hire, Anda bisa sewa konsultan pajak atau Anda bisa hire biro jasa dan sebagainya. Tapi kan itu membutuhkan cost, membutuhkan biaya gitu. Tapi kalau Anda bisa belajar langsung, itu sangat sangat mudah tentu saja. Sekali lagi ya, ketika Anda bisa belajar sendiri, tentu saja yang pertama Anda bisa menghemat cost-nya, yang kedua Anda bisa tahu sendiri gitu. Karena bisa jadi ketika Anda harus punya konsultan atau Anda serahkan ini ke orang lain, bisa jadi tidak amanah gitu. Banyak kasus terima beres aja misalkan, oh ternyata nggak dilaporkan, oh ternyata nggak selesai gitu. Jadi pastikan, saran saya, tips untuk belajar pajak adalah Anda harus lakukan sendiri gitu. Jangan gantungkan ke orang lain. Itu. Belajarnya bisa dari manapun kalau itu. Oke. Berikutnya adalah cara mengisi e-filing. Tadi ya sama juga. E-filing ini adalah cara pelaporan SPT tahunan gitu. Untuk karyawan bisa pakai e-filing, bisa pakai e-form, bisa pakai e-SPT dan sebagainya gitu. Sekali lagi untuk cara pengisiannya itu kalau sekarang mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena mungkin waktunya akan lama, tapi tadi Anda bisa belajar di YouTube saya, Anda bisa datang ke kantor pajak, Anda bisa hubungin penyuluh pajak Anda di KPP, Anda bisa belajar dari situ gitu. Jadi pastikan Anda belajar sendiri dan kalau misalkan masih belum paham, silakan Anda ulangi lagi. Dan saya yakin pajak ini juga dinamis kok, gitu. Nggak bisa langsung belajar, kemudian besoknya tetap seperti itu, gitu. Bisa jadi akan berubah, gitu. Contohnya tadi tarif, gitu. Tarif yang awalnya 1% menjadi 0,5%, gitu. Dulu tidak ada insentif, sekarang ada insentif, gitu. Sangat dinamis, gitu. Jadi, keep in touch terus gitu. Jadi dengan pajak Anda bisa tanya-tanya gitu. Jadi tetap bisa update aturan pajaknya gitu. Oke, cara pengisiannya tadi ya gitu. Kemudian dengan gerai susu olah, EVIN dan ID billing apakah sama? Jawabannya beda. Kalau saya tadi ibaratkan adalah EVIN ini di kuncinya. Kunci untuk membuka sebuah rumah namanya DJP online gitu. Jadi kalau kita mau buat kode billing itu katakanlah ID billing ini misalkan kita mau masuk rumah. Nah, ID billing ini kamarnya. Kamar misalkan kita mau masuk rumah, ID billing ini kamar tidur misalkan. Ketika kita mau menuju kamar tidur, kan harus kita masuk rumah dulu ya. Kecuali loncat dari jendela gitu kan nggak mungkin gitu. Mestinya itu nggak bisa dilakukan gitu. Nah, kita harus buka dulu pintunya, baru nanti silakan masuk ke rumah, silakan masuk ke kamar tidur. Ilustrasinya seperti itu. EVIN ini kunci, kode billing ini atau ID billing ini adalah kamar yang ada di rumah tadi. Gitu. Rumah itu ada namanya kode billing, ada insentif pajak tadi, ada e-filing, ada e-form dan sebagainya. Gitu. Jadi di situ semua layanan pajak ada di situ, ada di rumah itu, rumah DJP online. Untuk bisa membukanya, Anda harus punya EVIN tadi namanya. EVIN itu kuncinya. Gitu. Oke. Baik. Kurang lebih seperti itu, Bapak Purwanto. Baik, Mas Faris. Ini ada satu pernyataan yang menarik dari Cenggo, Hibas Cenggo Craft. Okay. Bapak Farid cuma beda D sama S ya. Alhamdulillah walaupun produksi turun drastis, 2020 saya sudah laporan dan bayar pajak. Oh, rupanya dia tidak memanfaatkan insentif ini ya. Nggak masalah. Gitu. Nggak masalah. Gitu. Kan? Mungkin ya itu KPP pasti dengan senang hati ya. Sumbangsi kita juga Pak. Ikut begitu ya. Apa ya? Iya. Banyak juga WP-WP saya sudah saya tawarkan mau nggak ikut insentif gitu. Oh, nggak apa-apa Pak. Bagi saya ini istilahnya rezeki lah gitu. Rezeki biar saya sumbangkan lah gitu ke negara seperti itu. Kalau kita sudah terbiasa menyumbang selama pandemi ini, apa salahnya juga kita menyumbangkan ke negara seperti itu. So, itu juga lebih ada pengawasannya jauh lebih bagus tentu saja kan gitu. Daripada misalkan kita ikut donasi yang mungkin pertanggungjawabannya tidak ada dan sebagainya. Jadi
nggak masalah. Mau ikut insentif, kami berikan insentifnya. Tidak ikut insentif, kami ucapkan terima kasih juga. Gitu. Ya, ya. Nah, ini ada pertanyaan. Izin bertanya dari Ibu Karsina. Baik. Apakah kalau penghasilan per tahun kurang dari 100 juta itu akan kena pajak? Kemudian yang kedua, kalau mau bikin Elin, kalau mau bikin Evin untuk usaha badan, bagaimana tahapannya? Ini dari gerai olahan susu, Ibu Rina. Silakan, Pak Faris. Baik, yang tadi pertama dari Ibu Karsinah, bagaimana jika penghasilan per tahunnya kurang dari 100 juta gitu. Tadi ya, sudah saya menjawab di depan tadi, ketika kita usaha UMKM, mau berapapun omsetnya, sepanjang kita masuk UMKM gitu, mau misalkan 100 juta, kurang dari 100 juta, atau di atas 100 juta, pajaknya tetap adalah 0,5% gitu. Itu dalam kondisi normal. Tapi dengan sekarang, eh, dengan adanya pandemi, mau omset berapapun, Anda tidak perlu bayar pajak gitu. Dengan omset berapapun, Anda tidak perlu bayar pajak asalkan tadi syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Biasanya kan kalau di iklan, oh ada bonus flash sale dan sebagainya, ada syarat dan ketentuannya. Nah, pajak juga seperti itu. Libur bayar pajak gitu, gratis bayar pajak selama setahun, syarat dan ketentuan. Nah, syaratnya tadi, ketentuannya tadi gitu. Kemudian yang ke tadi dari Gra tadi, kalau mau bikin Evin untuk usaha badan, bagaimana tahapannya? Nah, ini menarik. Evin itu kan dibedakan dua ya, Evin untuk orang pribadi dan juga Evin untuk badan. Eh, kalau untuk Evin untuk orang pribadi, sekarang sudah ada layanan online-nya, sudah ada layanan online, itu silakan Anda kunjungi situs aktivasi evin.pajak.go.id, Anda bisa aktivasi Evin di situ, Anda bisa langsung buat apa? Sertakan nomor NPWP, nomor KTP, dan juga nanti akan face recognition di situ untuk orang pribadi. Nah, kalau badan gimana? Badan pertama, Anda bisa datang ke KPP. Kalau dalam kondisi normal ya, Anda bisa datang ke KPP untuk mohon permintaan nomor EVIN untuk badan. Syaratnya pertama, bawa NPWP badannya, fotokopi juga boleh, nggak masalah, NPWP badan, NPWP pengurusnya, NPWP salah satu pengurusnya, bisa direktur, komisaris, dan sebagainya. Ada juga KTP, jadi identitas ya, identitas pengurusnya, salah satu pengurusnya. Kemudian untuk nomor EVIN itu pastikan Anda harus sediakan satu email dan satu nomor telepon yang bisa dipakai. Karena EVIN ini nanti tujuannya itu adalah biar semua data-data di pajak itu dikirimkan lewat email. Jadi pastikan Anda punya email dan punya nomor handphone gitu. Handphone udah pasti, email juga harusnya sudah ada semuanya gitu. Jadi pastikan dua hal itu. Anda punya email dan punya email apa? Email pribadi boleh, email badan juga silakan, nggak masalah gitu. Yang penting ada dan bisa dibuka ya, karena sering sekali kemarin saya dapat pertanyaan, Pak, saya nggak bisa buka email gitu. Bagaimana caranya? Ya saya juga nggak bisa kan gitu. Email pribadi kan passwordnya Anda sendiri. Masa saya bisa buka tahu password email Anda kan nggak tahu gitu. Jadi pastikan email itu yang bisa kita gunakan sehari-hari. Jadi itu. Jadi silakan Anda bisa datang ke KPP. Kalau ternyata nggak bisa datang, jadi semua berkas-berkas tadi ya, NPWP, KTP, formulir EVIN, ada formulirnya itu bisa di-download sendiri. Kita isi, kita tanda tangani. Tadi kemudian siapkan email dan nomor teleponnya. Kita bisa kirim lewat pos ataupun lewat email KPP. Jadi bisa datang langsung atau bisa kirim via pos atau bisa kirim via emailnya gitu. Jadi silakan nanti itu bisa dilakukan nomor EVIN tadi. Kalau sudah punya EVIN, jangan lupa harus disimpan dan tadi untuk registrasi di DJP online gitu. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Faris penjelasannya. Ini kelihatannya ada satu pertanyaan lagi. Izin bertanya, kami dari komunitas GEMI, Gerakan Ekonomi Mandiri Warga, memiliki usaha kelompok UMKM. Mohon saran bagaimana teknis yang paling baik untuk pembuatan NPWP kelompok dan mohon saran
kelompok usaha apa yang paling ideal untuk kami. Karena kami juga ingin mengurus izin-izin yang lain, seperti sertifikat halal, BPOM, dan lain-lain. Kelihatannya ini pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu di kelompok UMKM. Silakan Pak Waris. Baik, terima kasih Bapak. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu. Oke, pertanyaan ini adalah komunitas ya, untuk komunitas. Bagaimana cara membuat NPWP paling baik untuk NPWP kelompok gitu. Nah, untuk pembuatan NPWP sendiri sekarang juga DJP pajak itu sudah bisa melalui online gitu. Jadi untuk pembuatan NPWP sendiri pun sekarang sudah bisa online. Bisa untuk orang pribadi, bisa juga untuk usaha, bisa juga untuk badan. Badan itu bisa berupa perusahaan, bisa koperasi, firma, kelompok, yayasan dan sebagainya gitu. Nah, berarti saran saya adalah silakan Anda buat NPWP bentuknya apa? Kelompok ini bentuknya apa? Tadi ya, apakah dia bentuknya koperasi, ataukah bentuknya yayasan, ataukah memang tergantung. Nanti ada pilihannya di situ nanti. Ada tutorial juga di YouTube saya, jadi silakan ini dilihat seperti apa bentuknya. Tadi ya bisa bentuk koperasi, yayasan, kemudian kelompok kerja dan sebagainya gitu. Atau bentuk usaha lainnya ada di situ paling terakhir. Nah, kemudian usaha apa yang paling ideal buat kami? Kita kembalikan lagi ke Bapak Ibu gitu. Kira-kira usaha Anda ini berjalannya di bidang apa? Misalkan katakanlah Anda UMKM-nya bergerak di bidang gerai makanan, misalkan fast food atau apapun gitu ya, bergerak di bidang makanan. Berarti silakan Bapak Ibu pilih, nanti ada namanya kode KLU, kode klasifikasi usaha. Silakan Ibu pilih atau Bapak pilih yang paling mendekati, yang paling kalau misalkan ternyata ada beberapa lini usaha, misalkan tadi ya kelompok usahanya bergerak di bidang makanan, industri, kemudian ada katakanlah fashion, tekstil dan sebagainya. Nah, kira-kira usaha yang paling dominan yang mana? Gitu. Misalkan tadi tetap usaha dominannya adalah di makanan. Berarti paling tidak Anda harus pilih yang klasifikasi katakanlah pembuatan makanan, misalkan industri kecil makanan gitu, pedagang eceran makanan seperti itu. Jadi tinggal kita pilih saja. Nah, setelah itu NPWP ini kalau sudah berhasil, kalau sudah lancar, ini langsung jadi Bapak Ibu. Jadi NPWP itu sekarang langsung jadi. Jadi kalau dulu kita harus datang dulu ke KPP, isi syarat-syaratnya, setelah itu mungkin harus tunggu beberapa jam atau mungkin esok harinya. Kalau sekarang Anda ketika buat NPWP secara online, kalau benar langkahnya dari awal sampai akhir, nomor ini sudah terbit. NPWP-nya sudah terbit nanti. Gitu. Cuman kalau Bapak Ibu perlu kartunya, kartu fisiknya, nanti akan dikirimkan dari KPP. Jadi contohnya misalkan Bapak Ibu komunitas GEMI buat NPWP, komunitas GEMI gitu. Nah, sudah dapat nomor NPWP-nya. Berarti nanti kartu fisiknya seperti ATM kurang lebih nanti bentuknya. Nah, kartu ini nanti akan dikirim dari kantor pajak, misalkan kantor pajak Cimahi misalkan. Nanti akan dikirim ke alamat di mana Bapak Ibu tulis tadi. Misalkan di alamatnya di mana? Di Karompong misalkan atau di Cibarengga gitu. Oke, itu seperti itu. Jadi Anda bisa langsung buat NPWP, setelah itu ketika NPWP sudah jadi, selesai, Anda bisa urus yang lainnya tadi ya, Anda mau urus sertifikat halal, BPOM, NIB dan sebagainya. Anda bisa lakukan itu gitu. Jadi NPWP sangat mudah pembuatannya gitu. Kurang lebih seperti itu. Syaratnya sendiri cukup upload. Tadi uploadnya harus paling tidak KTP pengurusnya, salah satu boleh atau mungkin semuanya juga nggak masalah. NPWP, jadi harus punya KTP dan NPWP pengurus. Dan harus ada akte. Akte atau yang sejenis akte. Kan kalau usaha kelompok atau yayasan kan mungkin nggak ada akte pendirian ya. Mungkin adanya katakanlah kayak SK gitu, SK penunjukan, SK pendirian, itu kurang lebih sama. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang sejenis akte atau yang sejenis surat pendirian boleh, surat keputusan juga boleh. Yang menyatakan bahwa kelompok ini berdiri. Gitu. Jadi pastikan Anda harus upload tadi ya, upload KTP, upload NPWP, pengurusnya, para pengurusnya, dan tadi akte atau yang sejenis akte tadi, akte pendirian tadi.
Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Baik, terima kasih juga dari kami, Bapak Ibu UMKM, Pak Faris atas penjelasannya yang begitu gamblang. Untuk acara penyajian ini selesai dan kami kembalikan kepada MC Fadila. Silakan Fadila. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Aduh, sangat luar biasa sekali nih materinya ya, Bapak. Aduh, tentunya pasti bermanfaat sekali untuk kita semua sebagai pelaku UMKM ya. Baik, selanjutnya, agenda selanjutnya itu saya akan mengumumkan door prize nih buat Bapak Ibu yang telah bertanya. Yuk, bagi panitia yang bertugas dipersilakan untuk share screen-nya. Kita pilih siapa yang pemenang door prize-nya untuk hari ini. Baik, siapa ya? Kira-kira Bapak Ibu semuanya penasaran tidak? Oke, siapa nih Kang? Ayo dimulai, pilih. Oh, nama saya nggak ada ya di situ ya. Minimal di Pak Rizky. Iya, aduh, selamat kepada Ibu Novi Rizan. Wah, selamat kepada Ibu Novi. Oh, ada lagi? Untuk selanjutnya, siapa ya? Gerai susu olahan. Oh, iya. Di Burina ya? Iya, selamat kepada Gerai Olahan Susu. Iya. Oke, untuk selanjutnya, siapa ya? Wah, banyak ya door prize-nya ya. Iya, banyak sekali nih, Pak. Aduh. Iya. Oke, selamat kepada Fresh Story. Aduh, selamat nih kepada Bapak Ibu yang telah memenangkan door prize-nya. Nanti bisa menghubungi panitia pada nomor yang tertera di kolom chat ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, selamat kepada Bapak Ibu. Baik, langsung saja untuk agenda selanjutnya, yaitu ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kang Ramanda. Kepada Kang Ramanda, dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan doa secara Islami, bagi yang non-Muslim bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat bertemu secara online dalam webinar pengabdian masyarakat perpajakan yang mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Dengan berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua. Dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menjadikan motivasi untuk tetap berusaha meski di masa pandemi COVID-19. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Ramanda. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, sampai juga kita pada penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan para peserta webinar Pengmas Perpajakan 2021. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Fadila Aprilia selaku MC pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris, terima kasih banyak, Mas Faris, Pak Purwanto. Terima kasih sama-sama, Pak Faris. Bapak Ibu semua, terima kasih sudah. Ya, sama-sama. Makasih, Bu Rina. Terima kasih. Baik, saya izin pamit ya.
Mas Faris. Ya, terima kasih ya Bapak Mas. Terima kasih Bapak semuanya. Semoga bisa apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan ada pertemuan berikutnya nanti. Oh ya, siap. Nanti saya siapkan. Tenang, Mas. Itu yang kami harapkan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin. Terima kasih Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi.